Jadi setelah lanjutkan majlis ya, majlis kedua, majlis ketiga adalah selesai dan disahkan uji itu untuk manhaj jamaah. Jadi sekitar 94 mungkin berjalan. Setelah berjalan 4 tahun dari tahun 88 dalam satu majlis, yaitu yang dihadiri Abdullah Sungkar, Abu Bakar Basir, saya sendiri, Muhammad Taufik, Mustaqim, Hamzah, Abu Rusdan, Hambali, Abu Fikri, Abdullah Sungkar, Ustaz Abdullah Sungkar mengusulkan ini sudah 4 tahun kok, setelah melihat gitu ya, setelah menilai 4 tahun kok masih stagnan aja gitu. Ini bagaimana untuk percepatan itu kita membuat tim host, tim kecil. Nah di dalam sebelumnya di dalam majelis apa itu markaziyah itu kan itu amir, kemudian sekretaris, bendahara, ada KSU, kepala staf umum untuk askari, terus ada bagian personal, bagian teritorial, bagian diklat. Nah, tadinya saya di diklat itu. Dalam hal itu kemudian ditunjuk saya supaya membuat tim host untuk supaya bisa ada jeluntrungnya askari itu di jamaah Islamiyah. Itulah penunjukan dari Abdullah Sungkar. Kemudian supaya saya segera masuk ke Indonesia untuk merintisan pembuatan itu. Maka saya masuk Indonesia, kemudian menemui koidnya yaitu Abu Fatih, dan saya ceritakan bahwasanya ada penugasan untuk tim host, di mana tim host ini untuk percepatan nanti mentadrib anggota, juga nanti disediakan apabila sewaktu-waktu atau suatu dadaan ada perlu jihad, bisa ada yang diperintahkan, ada yang bisa digunakan itu. Kemudian saya setelah meminta izin koid ini dengan bagian askariyah, yaitu saat mengusulkan beberapa nama dan saya akan beberapa nama, maka nama-nama muncul yang kami ambil, yaitu saya mulai berjalan dari Solo kami ambil jadi ada Sawat atau Sarjio, kemudian Umer, kemudian dari Kudus Ilyas, kemudian dari Pemalang Abdul Matin, dari Jakarta Nuaim, Tuanzar Kasih, Usman, kemudian dari Jawa Timur Ali Imron, Mubarak, Amrozi, terus Usman. Itu yang pertama kali kami kumpulkan untuk anggota tim host itu. Jadi setelah tim host ini dibentuk, saya kumpulkan di Ma'had Ali, di satu tempat di Ma'had Ali, kami briefing personalnya ini, kemudian kami tugaskan tugas masing-masing gitu ya. Jadi yang bagian Jawa Timur itu adalah mencari jihandak dan menyimpannya, yang Jawa Tengah itu nanti melatihnya itu, yang di Jakarta nanti belajar intelijen, sementara seperti itu. Seminggu setelah itu datang Abu Jibril dari Malaysia. Kemudian mengajak saya ke Ambon. Dia yang beri tiket semuanya.
Ya, di sana dengan Aran Hambali, kamu di sana ketemu namanya Hasan, kemudian ini supaya kamu nggak seperti saya, salah seperti saya dulu, masuk ke daerah Kristen, sehingga kemudian saya dalam hal itu keluar dari situ, alhamdulillah. Nah, setelah di sana kami nengok sendiri keadaan, kemudian menanyakan bagaimana udah mereka. Iya, kami di sini kalau perang itu hanya pakai batu, pakai pisau, kemudian kami buat paporo, nah, gitu. Oh begitu ya, ya. Terus yang diperlukan di sini ya kami perlu peralatan dan pelatihan. Nah, itu intinya, sehingga kami pulang ke Jawa. Dari situlah terbayang bagaimana cari bahan yang murah yang bisa digunakan dengan secepatnya. Maka kami riset, akhirnya kami ke Bandung membeli potasium, yaitu sebanyak 1 ton. Kemudian disimpanlah di Lamongan, karena dia sebagai tempat penyimpanan. Dan kami masih memberikan amanat kepada Amrozi untuk bertugas mencari peluru-peluru. Kemudian setelah itu kami mulai mengirim personal ke Ambon. Di antaranya yang pertama dulu Muslim, Ali Imron, Umair, dan lainnya, dengan membawa bagian potasium itu dengan sulfur ke Ambon dan mengajari mereka untuk membuat bom lontong, istilah mereka, yaitu bom dari pipa gitu, segini-segini, terus dikasih itu dengan sebagian potongan-potongan besi. Fase awal memang tidak, tapi kemudian setelah terjadinya pembobolan gudang Brimob Tantoi, sudah mulai banyak senjata. Mulailah berdatangan, yaitu kemudian tadinya kompak, ya diantara adalah lain, yaitu ada kompak GDI masuk, kemudian Laskar Jihad, Jafar Umar Tholib masuk, kemudian seperti beberapa personal dari FPI waktu Pekalongan bersama kami juga masuk, contohnya yang Said Bungkar, Abu Ayas, dan beberapa anak-anak yang lain. Tapi waktu itu dia belum menemukan FPI, cuma setelah mereka telah turun dari Ambon itu mendeklarasikan FPI, yang di tuannya Abu Ayas. Jadi saya secara periodik mengirim orang ke sana, dan tidak lama ketika kami di Ambon, kemudian pas malam Natal tempatnya, jadi saya sendiri terkejutkan dengan adanya ini di TV bahwasanya terjadi peledakan di beberapa gereja. Kemudian saya langsung ke Lamongan, kemudian menemui si Amrozi sebagai yang nyimpan barang. Terus siapa yang mengerjakan daripada pekerjaan ini? Mengatakan, kan saya sudah katakan tidak boleh menggunakan bahan sedikit pun atau satu peluru pun kecuali isi izin saya. Nah, dia katakan bahwasanya ini yang mengerjakan adalah Mukhlas, kemudian yang koordinator adalah Kudama. Kemudian saya sendiri ikut memasang bom di gereja Mojokerto. Kemudian saya nanya ke Usman itu orang yang paling tua di situ. Iya, kon kejadian.
arek-arek kata, "Lah awakmu gak melok?" Ora, aku ora ngerti apa-apa, arek-arek ya ora enak sing ngomong karo aku. Nah, gitulah. Akhirnya suatu ketika saya ketemu Saad Ghalji, dia menceritakan ini akibat pembalasan kami, yaitu saya kan pernah dipenjara oleh mereka. Kemudian waktu itu barusan dia bisa lolos keluar dan habis penggempuran Mujahidin MILF oleh pemerintahan Filipina, sehingga camp di situ adalah habis sama sekali dikuasai oleh pemerintahan Filipina. Maka dia ojo-ojo dengan beberapa kawan dalam tim host itu untuk berbuat membalas, menekan pemerintahan Filipina, yaitu dengan cara meledakkan itu. Di antaranya dia menyebutkan, kon sibuk kok duit kon di, aku dapat duit sendiri dan di antara aku ngambil dari Hambali, dikasih sama Hambali. Kemudian aku melibatkan Nuruddin, Ilyas dalam peledakan itu.